Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustri Rusmiati, CGP Kabupaten Rembang, Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bersama beliau Bapak Soekarno M. Tevis, selaku Kepala SMA Negeri 1 Sulang. Selamat pagi Pak Karno, sehat selalu nggih? Selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk memperdalam pemahaman saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, izinkan saya Bapak untuk nanti menyampaikan beberapa pertanyaan yang merupakan tugas dari saya selaku CGP selama masa pendidikan ini nggih. Langsung saja saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Dilema etika dan moral sebenarnya itu tantangan yang selalu hadir di kepemimpinan. Itu ketika kita dihadapkan pada regulasi yang ada dan kenyataan yang terjadi. Nanti kita win-win solution yang pertama. Jika win-win solution itu tidak bisa tercapai, maka nanti kita endingnya adalah pada regulasi yang baik. Jadi ada kebijakan, ada win-win solution, kemudian ada regulasi. Kalau tempat berarti regulasi. Tapi selama masih memungkinkan, maka kita mencoba untuk mengakomodir jika masih memungkinkan. Tapi jika sudah terpentok pada masalah yang pelik, maka kita larinya pada regulasi. Berarti intinya yang penting adalah regulasi dulu. Kalau misal memungkinkan juga win-win solution gitu. Berikutnya pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misal ini contoh kasusnya nggih. Suatu ketika Bapak sudah mendapatkan surat tugas untuk dinas luar. Nah, sedangkan tiba-tiba di sekolah Bapak itu ada masalah data. Ada beberapa anak yang terlibat dalam kasus perkelahian, dan kebetulan dari perkelahian itu ada anak yang cedera. Dan kemudian juga orang tua dari siswa yang bersangkutan tadi datang ke sekolah menuntut pertanggungjawaban dari anak yang dianggap mencederai anak dari orang tua tadi. Nah, kira-kira Bapak selaku kepala sekolah nanti akan mengambil tindakan yang seperti apa sebagai keputusan? Yang pertama, kalau saya sedang tidak ada di sekolah atau di luar, maka dan di sekolah itu terjadi insiden, misalnya walaupun itu tidak kita harapkan, maka langkah pertama kita konsultasi pada pimpinan. Apakah diizinkan kita untuk kembali ke institusi, ke PD itu, memungkinkan tidak misalnya dinas luarnya ada di daerah yang tidak mungkin terjangkau, berarti kan tidak mungkin pulang. Nah, mungkin bisa kita tunda kepulangannya setelah selesai kegiatan atau 1 hari setelah kejadian itu, tergantung pada kondisinya. Tapi yang pertama tetap kita konsultasi pada pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berkoordinasi dengan tim manajemen, karena di sekolah itu kan ada banyak hal yang banyak manajemen yang bisa menangani. Kita ketika berangkat di DA itu biasanya sudah mendelegasikan kegiatan-kegiatan itu. Kalau selesai pada tim manajemen, tidak harus sampai kepada pimpinan manajemen, maka itu yang baik. Harapan kita masalah-masalah itu selesai pada tim manajemen, tidak harus pimpinan manajemen. Tim sudah dibentuk itu. Jadi kalau saya misalnya tidak ada di sekolah, biasanya sudah saya izin ke tim manajemen sesuai dengan tupoksi. Ketika ada sesuatu maka beliau yang memutuskan, kecuali
putusan itu yang berdampak aja, maka itu tidak boleh harus menunggu keputusan kapan putusannya itu yang harus menunggu kepala sekolah, yaitu di antaranya adalah yang berdampak hukum, berdampak pada keuangan, dan berdampak pada kebijakan. Ketika itu normatif bisa diselesaikan, di luar itu bisa diselesaikan di manajemen, cukup di manajemen. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi di manajemen, karena kita lihat harapannya suatu saat di manajemen itu akan jadi pemimpin juga. Gitu. Baik, saya rasa sangat luar biasa jawaban dari Pak Karno. Saya lanjut ke nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini selain misalkan kasus-kasus yang tadi? Terkait dengan apa? Terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Kita yang pertama harus paham regulasi. Itu regulasi itu dipahami, kemudian layanannya bagaimana, layanan yang kita berikan ke masyarakat itu sudah optimal atau apa, dan kita juga sering harus memberikan feedback. Kita meminta masyarakat itu feedback, mencari umpan balik, ada kan yang kurang, dan itu menjadi evaluasi bagi kita. Lalu selanjutnya, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, baik itu dari atasan kita maupun dari lingkungan kita sendiri, maka ada target waktu yang harus dipatuhi. Ada target waktu. Nah, setelah itu kita juga mencoba membangun komunikasi dengan stakeholder, dengan atasan kita, sehingga keharmonisan kita hubungan itu tetap dijaga. Karena hubungan keharmonisan kepala sekolah itu juga akan menentukan atau membawa institusi ODD kita. Nah, setelah itu kita mencoba bekerja pada teamwork. Kita harus bekerja dalam tim, bukan sendiri-sendiri. Jadi kepala sekolah tidak bisa bergerak ketika tim manajemennya dan di bawah itu Bapak Ibu guru tidak bisa bekerja sama. Yang terakhir, bahwa peningkatan kompetensi pemahaman digital itu harus ditingkatkan. Karena tanpa digitalisasi nanti kita juga akan tertinggal. Dari informasi itu kita butuh waktu yang agak lama untuk bisa menerjemahkan. Tapi ketika kita sudah memahami pola digital, maka otomatis itu akan lebih cepat untuk mencerna kebijakan atau informasi yang datang. Arahnya seperti itu. Sehingga sekolah kita di sini, termasuk itu kita akan mencoba untuk menjadi salah satu sekolah yang berbasis digital. Baik Bapak, terkait dengan tadi pertanyaan nomor 3, ini sebenarnya juga masih berkaitan dengan nomor 4. Tadi Bapak menjelaskan tentang langkah-langkah, mulai dari pertama kita harus paham dulu regulasinya, kemudian pelayanannya, sampai kepada minta feedback dari stakeholder, dan yang terakhir tadi sempat dijelaskan tentang adanya digitalisasi. Nah, ini menurut Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif di antara tadi urutan yang tadi sudah Bapak sebutkan, mulai dari paham regulasi sampai ke digitalisasi? Yang paling utama dulu yang mana? Yang utama ya tetap regulasi. Tetap regulasi dulu. Regulasi. Terus yang kedua pakai layanan pengguna jasa kita, baik itu stakeholder maupun masyarakat yang menggunakan. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya tadi jika ada masalah-masalah yang sifatnya mendadak maupun tidak mendadak, ataukah hanya serta-merta kalau ada kasus, atau mungkin Bapak memang sudah dari awal punya planning, ada time-time tertentu? Di dalam kita menjalani roda kegiatan di organisasi harus ada timeline, dan nanti ada opsi-opsi. Di dalam timeline itu ada opsi.
kita minimal ada 2 opsi minimal. Jika opsi A tidak terpenuhi, maka kita ambil langkah opsi B. Nah ini. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita mau merubah opsi itu, maka suasananya atau kapan kita merubah itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya opsi itu kita tawarkan ke Bapak Ibu guru dalam forum rapat, misalnya pembinaan. Maka nanti ketika kita merubah kebijakan itu, maka juga disampaikan di saat rapat pembinaan. Jadi ada apa namanya, ada sinkronisasi, ada linearitas. Dan ada memang masalah-masalah yang kadang-kadang mendadak dan itu butuh penyelesaian yang cepat. Dan itu tidak, misalnya masalah itu tidak teridentifikasi dari awal, tidak teridentifikasi karena itu kasus-kasus khusus misalnya. Nah, kita perlu menggerakkan, tidak langsung menanggapi A dan B dalam posisi itu, tetapi kita ada jeda untuk berpikir, kita meminta masukan dari tim manajemen, teman-teman di lapangan, kemudian kita analisis, kemudian kita baru memberi keputusan. Maka seorang pimpinan tidak boleh langsung ada di medan itu tanpa tahu secara detail masalahnya. Dari mana? Ya dari tim manajemen itu yang bekerja. Maka ketika kita memutuskan sesuatu, maka kita harus menarik ke belakang. Data kita harus lengkap. Baik Bapak, sangat jelas sekali. Dari apa yang tadi Pak Karno barusan sampaikan itu, saya punya pemahaman bahwa ketika Pak Karno akan mengambil keputusan itu harus berbasis data dulu, seperti itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait masalah-masalah atau kasus dilema etika ini? Kita berbicara normatif saja, bahwa saya merasakan mengambil keputusan mudah karena tim kita sudah bicara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan, maka kita melihat data-data yang ada di manajemen atau masukan. Jadi bukan asumsi lagi, tetapi kita berbasis pada data. Ini di organisasi sangat dibutuhkan, sehingga nanti tidak ada justifikasi pada like and dislike. Luar biasa sekali Bapak atas penjelasannya. Sebelum pertanyaan terakhir saya sampaikan, izinkan saya untuk mengulas kembali dari jawaban Bapak, bahwasanya dalam hal untuk pengambilan keputusan Pak Karno mengutamakan tim manajemen, kemudian untuk pengambilan keputusan itu Pak Karno juga harus berbasis data dan tidak hanya sekedar asumsi. Ini sangat luar biasa sekali Bapak, karena memang terkadang kan bisa saja terjadi miskomunikasi antara bawahan dan pimpinan itu karena kadang pimpinan tidak tahu di lapangan seperti apa. Tapi di sini saya melihat Bapak dengan berbasis data, kemudian melalui tim manajemen dan tidak hanya sekedar asumsi, baru Bapak mengambil langkah atau keputusan tadi. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Oke. Pembelajaran yang paling pelik itu kalau merujuk pada personal, bukan pada kelembagaan. Jadi kasus-kasus personal itu yang terkait dengan etika profesi, itu yang pelik. Nah, pembelajaran yang saya ambil, saya mencoba untuk berpikir positif atau think positif. Kita melihat potensi dari teman-teman di satuan pendidikan ini khususnya, kemudian kita inventarisir mana yang bisa dikembangkan maksimal dan mana yang belum bisa dikembangkan secara maksimal. Saya berpikir pada tim positif berarti kemampuan yang terbaik yang dimiliki oleh teman-teman itu apa, dan itu bisa kita dayakan. Pembelajaran yang saya lihat di situ, dari sekian proses yang perjalanan saya menjadi
stakeholder itu pasar. Jadi kita melihat pada kondisi mana yang bisa kita maksimalkan. Maka sering dengan melihat di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah kita, saya tidak melihat ada kelemahan setiap individu, tapi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di individu. Sehingga ketika kita memaksimalkan potensi yang ada pada masing-masing individu itu akan menggerakkan roda organisasi akan sehat. Karena apa? Kita bekerja pada tupoksi dan fashionnya masing-masing. Jadi perbedaan itu atau polarisasi atau disparitas ya di sekolah itu menjadi hal yang indah karena itu harmoni kita menjalankan roda kegiatan di sekolah ini. Berarti yang perlu saya garis bawahi di sini adalah berpikir positif nih Bapak. Semoga nanti saya juga bisa memiliki kemampuan yang demikian. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Demikian tadi wawancara atau diskusi dengan Bapak Soekarno MPV selaku Kepala SMA Negeri 1 Sulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ustri Rusmiati CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang dari SMA Negeri 1 Sulang. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan didampingi Ibu Novi Mei Irianti SPD selaku Kepala Sekolah TK Nusa Indah Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah, terima kasih Bu Ulfi sudah mampir di lembaga saya. Mohon sewu, ini mungkin sedikit agak mengganggu jam kerjanya Bu Novi, nggih? Tidak apa-apa. Sesuai dengan kesepakatan bahwa hari ini kita akan berbincang tentang kasus dilema etika dan nilai-nilai yang termasuk rujukan moral. Maka pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memenuhi tugas sebagai CGP untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya, jika Ibu sudah terlanjur memberikan tugas kepada anak yang harus dikerjakan di rumah, namun ternyata realitanya di keesokan harinya anak itu ada yang tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya, sedangkan beberapa anak juga sudah berusaha mengerjakan sendiri. Tentunya di situ ada sedikit ketimpangan. Dan ternyata ada salah satu dari wali murid itu yang protes karena ibu tetap memberikan nilai kepada anak yang tugasnya dikerjakan oleh orang tua. Nah, bagaimana Ibu Novi menyikapi hal yang demikian? Saya menyikapinya, saya sebagai seorang kepala sekolah akan mengadakan parenting. Kita akan mengumpulkan wali murid kita di TK Nusa Indah untuk menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dikerjakan oleh anak sendiri itu sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan yang dikerjakan sendiri akan mengembangkan kognitif anak, seni anak, sosial emosional anak, fisik motoriknya, nilai moral agamanya akan berkembang dengan sangat baik. Tapi jika anak itu dikerjakan oleh orang tua, maka perkembangan tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya di sini demi perkembangan anak, parenting itu sangat penting Iya, gitu. betul sekali. Karena nanti menyangkut apakah anak ini benar-benar menjadi terampil atau Betul, tidak, betul sekali. moralnya memang semakin baik atau tidak, karena menyangkut nilai-nilai kejujuran. Nilai Ya. kejujuran, ya, betul. Selanjutnya pertanyaan nomor 2,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Novi lakukan selama ini jika akan mengambil sebuah keputusan? Saya akan melakukan langkah-langkah yang pertama, yaitu melihat peraturan itu sendiri seperti apa, baru kita bertindak. Yang kedua, jika keputusan tersebut tentang sekolah, maka saya sebagai kepala sekolah akan melibatkan pimpinan yayasan, kepala dinas kecamatan, beserta musyawarah dengan orang tua. Setelah itu baru kita mengambil keputusan ya seperti apa. Baik, terima kasih sekali, luar biasa. Berarti ini tetap melibatkan Orang tua lagi. Iya, bisa tetap ada orang tua, kemudian pimpinan, tidak melupakan peraturan, bahkan sampai melibatkan yang jajaran kecamatan. Ya. Oke, lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu Novi bisa mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang Ibu Novi hadapi itu termasuk yang dilema etika ataukah yang rujukan moral? Untuk yang rujukan moral itu biasanya akan ada pelanggaran hukum. Kalau yang dilematika biasanya tidak ada. Itu seperti apa? Karena di sekitar sekolah saya itu pergaulannya sangat bebas. Seperti apa? Di pergaulan sangat bebas karena mereka dewasa sebelum waktunya. Karena apa? Di sini banyak menyediakan warung-warung kopi seperti itu dengan adanya seorang wanita dengan berpakaian yang tidak sopan. Nah, itu sikap saya, hikmah saya yang bisa saya ambil. Saya harus selalu mengingatkan kepada orang tua lagi, mengingatkan kepada anak untuk selalu menjaga anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang seperti itu. Saya rasa sudah sangat luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya, terima kasih. Semoga ke depan TK Nusa Indah bisa semakin maju, Amin. gurunya dan Amin. murid-muridnya juga semakin berkembang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.